Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Fisril Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang ragam hias Nusantara. Mari kita simak video berikut. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian ragam hias. Ragam hias ini merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Nah, bisa kita lihat ya di gambar berikut ini. Ini merupakan objek gambar ragam hias fauna. Nah, setiap daerah itu kan memiliki fauna masing-masing. Seperti Papua dengan fauna khasnya ialah cendrawasih, kemudian anoa di Sulawesi, orangutan Kalimantan. Motif ragam hias. Nah, ada banyak bentuk dan motif ragam hias. Yang pertama adalah ragam hias flora. Ragam hias flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seperti seni batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, ini merupakan contoh jenis ragam hias flora pada media tekstil. Kemudian ragam hias fauna atau animal. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya, bisa motif burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Sebagai contoh, ini merupakan ragam hias fauna yang bercorak pesisir. Ada gajah, dia juga ada campuran floranya ya, tuh bisa dilihat dengan jelas gambarnya. Kemudian ini contoh yang kedua, merupakan ragam hias campuran flora dan fauna pada media kayu dengan teknik ukir corak Bali. Nah, di situ kan ada nampak seperti kuda Nil atau kuda laut gitu. Terus ada motif bunga-bunganya. Jadi ini merupakan ragam hias campuran flora dan fauna. Kemudian yang ketiga ada ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia. Misalnya daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di Papua. Nih, ini merupakan contoh ragam hias geometris. Kalau kita di Kalimantan Barat ini, kalau pernah lihat kain corak insang, nah kain corak insang itu merupakan ragam hias geometris ya. Oke, untuk yang keempat ada ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif ini berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif ini biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nih, ini merupakan contoh ragam hias manusia. Jadi ukirannya itu mirip seperti manusia yang memiliki mata, hidung, mulut, dan sebagainya ya. Oke, dan yang terakhir ada ragam hias khat atau kaligrafi. Kemudian ada pola ragam hias. Nah, pola ragam hias ini pada umumnya memiliki pola atau susunan yang dapat diulang-ulang. Pola ragam hias ada dua. Yang pertama pola geometris dan yang kedua pola non-geometris. Ya, kalau pola geometris itu bentuknya teratur. Misalnya bentuknya persegi 4, zigzag, garis silang, dan yang lainnya. Sedangkan pola bidang yang non-geometris itu bentuknya tidak teratur. Misalnya kalian menggambar awan. Awan itu kan berbeda-beda. Nih kita kasih contoh ya. Nah, ini merupakan pola ragam hias geometris beraturan. Bisa dilihat gambar ketiganya itu sama semuanya. Jadi bentuk bunganya, warna merah letaknya di pojok kiri bawah, itu semuanya sama. Sedangkan pola ragam hias geometris tidak beraturan atau non geometris itu bentuknya berbeda-beda ya. Tuh, ada yang mata ikannya di bawah, ada yang di atas, ada yang di samping. Jadi dia tidak beraturan polanya.
Oke. Nah, untuk menggambar ragam hias flora, kalian bisa menggambar seperti daun tunggal ini, daun sirih. Nah, kalau untuk menggambar yang berpola, bisa kalian lakukan teknik berikut. Nih ya. Oke, kalau ini merupakan langkah untuk membuat ragam hias fauna. Ini membuat ini. Kalau kalian mau menggambar pola geometris juga bisa.